yang bisa membersihkan pembuluh darah dan menjadikan darah itu remaja, sehingga peredarannya baik. Insya Allah orang yang sering makan tomat masak, maka dia akan, karena darahnya selalu diremajakan, dia awet muda. Nah, kayak saya ini. Intinya bagaimana kondisi pikiran atau mental atau psikis atau batin enjoy, bahagia. Itu satu yang awal kali yang harus dipikirkan, sehingga dengan begitu darah tidak tegang. Karena kenapa? Kalau sudah ada pikiran, batin atau psikis itu tegang gara-gara tadi, maka darah akan tegang, sehingga mendukung untuk tidak normal peredarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal hatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para sahabatku, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah saya bisa ngisi konten saat ini, dan ini adalah segmen tentang kesehatan agar tidak kehilangan momen. Oh ya, sebelumnya seperti biasa, semoga sahabat-sahabatku semuanya dimanapun dan bagaimanapun selalu dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar tidak kehilangan momen, saya baru saja ada tamu orang stroke. Jadi saya kebiasaannya, kekurangan saya itu begini, kelemahan saya itu. Sebetulnya banyak momen-momen yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, terutama di masalah kesehatan, terapi kesehatan, di masalah menjaga kesehatan maupun kesembuhan. Tapi kelemahan saya itu kadang terlalu banyak persiapan, agar entah mau mandi dulu, entah lebih capek, entah apa gitu ya. Sehingga momen-momen itu hilang, atau diupload besok, akhirnya terbengkalai. Tidak ada waktu sama sekali akhirnya. Banyak momen-momen kesehatan seperti itu, kasus-kasus penyakit yang selesai saya terapi, bahkan sampai sembuh, gimana gejala-gejalanya, itu saya merasa bermanfaat untuk dibagi. Tapi karena itu kelemahan saya tadi, butuh banyak persiapan lah perasaan saya untuk membuat video itu, sehingga terbengkalai, ya tak terupload gitu loh. Ini setiap hari ini ada, ini tentang stroke. Kemarin ada penyakit lain ya, tentang tentang seorang wanita yang tidak bisa punya anak, artinya selalu keguguran, bukan karena mandul tapi keguguran. Itu momen baik ya, sampai rencananya tak upload tadi malam, sampai sekarang gak ada waktu gitu loh. Ini dari tadi ada tamu. Nah, karena saya berpikir ini setiap hari makin tumpuk video, makin tumpukan yang rencana saya itu bagus untuk di-sharing gitu loh, dibuat konten untuk para sahabat semua, saudara semua, netizen semua, dan itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan maupun kesembuhan gitu ya, kesembuhan sebuah penyakit. Tapi terbengkalai gara-gara banyak rencana atau persiapan syarat-syarat tadi. Nah, makanya ini saya tadi berpikir, oh ini yang enak gini aja, nggak butuh banyak persiapan, ya sudah, kalau baru pulang dan itu menarik untuk dibahas di konten atau bermanfaat untuk sahabat tentang gejala atau sebab-sebab penyakit atau terapinya, ya sudah, langsung saya buat konten. Ini baru saja pulang. Nah, ini tentang saat tadi ya, yang kemarin-kemarinnya insya Allah tetap saya angkat karena bagus. Begini, ini baru saya pulang orangnya. Ini sebetulnya sederhana ya, sederhana, lagi-lagi masalah stroke. Nah, ini perhatikan sahabat-sahabatku, lagi-lagi masalah stroke. Penyakit belakangan ini yang banyak di rumah kesembuhan Khalifah adalah stroke. Yang nomor 2 adalah asam lambung atau masalah sesak. Yang nomor 3 kanker bagi wanita ya. Kalau stroke itu yang banyak bagi laki-laki. Kalau asam lambung itu netral, wanita laki-laki sama rata. Kemudian yang kanker kebanyakan perempuan. Kanker payudara, kanker rahim, dan kanker serviks. Tapi yang di sini yang banyak jenis kanker adalah kanker payudara dan rahim. Seperti kemarin ada kanker rahim. Kalau serviks saya belum pernah menemukan ya, belum pernah menemukan. Oke sahabat-sahabatku, tentang yang tadi, sehingga masih hangat ya. Ini mumpung masih hangat, tidak hilang momennya. Ini seorang laki-laki, dan mohon maaf saya tidak sempat ngerekam karena saya sungkan ya. Terus saya pas sendirian dan tidak siap gitu loh. Belum siap, tiba-tiba sudah ada tamu. Itu stroke, belum stroke tapi ke arah stroke. Belum juga gejala. Jadi tanda-tanda lah. Kalau gejala kan sudah nampak ya, agak nampak miring atau apa gitu. Ini gejala. Bukan gejala ya, apa ya? Bagi saya tidak saya istilahkan gejala stroke, pokoknya tidak ada kata-kata stroke lah. Apa ya? Tanda-tanda menuju itu, menuju sakit stroke.
Kalau gejala lebih ya, karena ini cuma tanda-tanda. Tanda-tandanya orang biasanya bisa kena stroke itu yang dialami orang tadi adalah keringgingan. Nah, ingat sahabatku, keringgingan. Sering keringgingan. Dan itu bisa dititeni. Keringgingan itu sisi badan yang mana? Sisi anggota badan yang mana? Atau tangan kanan yang sering keringgingan. Biasanya kalau sudah tangan kanan keringgingan, sering keringgingan, nanti kaki kanan juga seperti itu. Ini sisi kanan atau sisi kiri. Mesti kalau nggak tangan, kaki itu mesti sudah satu paket. Kebanyakan seperti itu ya. Kalau keringgingan tangan biasanya ya kakinya juga keringgingan. Jadi ikut posisi badan yang mana. Itu artinya sudah ada tanda-tanda. Ini orang ini kalau sakit nanti arahnya ke stroke. Ini tanda-tanda stroke itu seperti itu. Tapi apakah mesti harus terjadi stroke? Tidak. Apakah semua orang itu tanda-tanda kalau sudah ada keringgingan, tanda-tanda pasti nanti jadi stroke? Belum pasti. Kemungkinan saja itu salah satu tanda. Kemungkinan ya. Kemungkinan nanti jadi stroke karena itu adalah salah satu tanda yang terasa ketika orang mau stroke. Nah, salah satu tanda yang paling sering terjadi orang yang nantinya bisa kena stroke. Tidak harus terjadi stroke tapi ya. Tapi kebanyakan kalau sudah seperti itu tandanya nanti kalau orang ini sakit nanti berupa stroke. Karena saya melihat di lapangan, fakta di lapangan ini. Bukan teori ini, saya berbicara bukan teori soal kesehatan formal kayak semacam medis atau apalah, bukan ya. Ini saya mengamati di lapangan juga berdasarkan ditunjang oleh keilmuan kesehatan yang saya pelajari terutama di pengobatan zaman Al-Kasau. Itu ya, tentang stroke. Jadi kalau sudah keringgingan itu tanda, bukan gejala. Gejala lebih parah ya, lebih ke di atasnya tanda. Tanda biasanya orang itu kalau sakit nanti kena stroke. Dan ingat, kalau ada orang yang mengalami seperti, bukan saya nakut-nakuti, tapi ini biar bisa mencegah ke itu. Bukan saya menakut-nakuti nanti yang sering keringgingan tangannya atau kakinya itu nanti bahaya, bisa pasti jadi stroke. Bukan, makanya nggak saya sebut gejala karena ini masih jauh, cuma tanda-tanda, salah satu tanda yang sering terjadi seperti itu dan tidak pasti. Jadi saya tidak menakut-nakuti, justru saya kalau ada orang yang sering keringgingan seperti itu agar tidak terjadi mengarah ke itu. Setidaknya keringgingan itu memang masalah sudah. Sehingga saya bilang begini, biar disikapi itu masalah. Sehingga disikapi bagaimana dirinya tidak keringgingan, bagaimana sekiranya sehat gitu. Menunjukkan setidaknya itu sudah tidak sehat, gejala tidak sehat. Atau walaupun bukan stroke. Masalah keringgingan jangan disepelekan sahabat-sahabat. Kenapa jangan disepelekan? Karena keringgingan itu menuju tanda-tanda menuju terjadinya penyakit, terutama penyakit stroke yang terjadi selama ini yang dialami. Keringgingan, ingat apa istilahnya kan keringgingan ya. Kebas, apalagi sudah kebas. Kalau sudah sering kebas itu sudah lebih tinggi daripada keringgingan. Keringgingannya parah itu sudah lebih dekat lagi ke penyakitnya, terutama penyakit stroke. Kebas, apa kebas ya? Kebas itu sudah keringgingan yang parah. Nah, kenapa kok ini gejala penyakit, terutama penyakit stroke? Karena keringgingan ini adalah sebabnya tidak lancarnya darah, terkait dengan darah. Sedangkan stroke atau bukan hanya stroke, tapi biasanya juga jantung koroner, tapi lebih banyak stroke yang diawali oleh keringgingannya. Itu karena masalah darah. Ditandai kalau sudah darahnya ada yang bermasalah, setidaknya dari 100% kalau normal sudah 5% tidak normalnya. Jadi gak parah masih. Kalau mungkin sampai 80% nampak gejala stroke sudah ya. Gejalanya apa? Apakah sudah stroke? Bukan, tapi gejala. Gejalanya bagaimana? Ya sudah kelihatan, sudah sering gak terasa tangannya tapi masih bisa gitu ya. Atau sudah agak wajahnya sudah agak gimana gitu kelihatannya. Sisi tubuhnya sudah lebih dirasa sudah tidak enak, itu sudah gejala stroke. Apalagi kata-katanya agak gak biasanya dari sisi ucapan kalimat ketika dia ngomong sudah agak tidak terkontrol. Itu sudah gejala stroke, tapi belum stroke sepenuhnya. Kalau sudah stroke sepenuhnya, yaitu salah satu sisi kaku atau lemas, memang sudah tidak berfungsi, atau bahkan seluruhnya sudah kena sampai lumpuh. Jadi kalau sudah lumpuh itu stroke yang sudah parah.
biar tidak terjadi seperti itu. Jadi keringgingan itu masalah darah yang bisa menyebabkan terjadi stroke atau jantung koroner. Ya, jadi jangan sepelekan keringgingan, harus disikapi ya sahabatku. Saya sekarang bercerita ini biar ketika keringgingan itu disikapi bahwa itu masalah. Artinya apa ya? Berarti kesehatan kita ndak beres gitu loh. Ndak beres. Bukan berarti saya mengajak Anda negatif thinking kepada kondisi tubuh Anda, enggak. Sambil berpositif thinking, ketika keringgingan biar disikapi, oh berarti saya ini tubuh sedang masalah. Cepat-cepat disikapi. Karena kalau tidak cepat-cepat disikapi, kita enjoy saja, takut terjadi sampai tersumbat, sampai tidak terlalu normal. Sampai terlalu tidak normal darahnya bisa ke gejala stroke, bahkan stroke. Nah, jadi masalah darah keringgingan sahabat-sahabatku ya. Masalah darah 5% lah terganggu peredarannya. Bukan sampai 70% sehingga menjadi gejala penyakit tadi, terutama stroke. Jadi intinya kesehatan darah kita, peredaran darah kita 5% lah sudah tidak normal ketika kita sudah sedang keringgingan ya. Disikapinya apa? Ya kita harus berpikir bagaimana darah itu berjalan normal kembali, berdarah normal kembali, itu saja. Caranya apa? Satu, dari pola mental, psikis atau batiniah. Jadi kalau sudah punya keringgingan seperti itu, usahakan kita selalu berpikir enjoy. Simple. Berpikir enjoy, berpikir bahagia, sabar, tulus, itu saja. Intinya bahagia. Makanya saya selalu punya mutu ya, jangan lupa bahagia. Jadi ada masalah jangan sampai terbebani. Jauhi emosi, jauhi mangkel, jauhi yang emosional atau sebaliknya, jauhi sedih berlebihan, jauhi ketakutan, jauhi ketegangan pikiran. Baik ketegangan gara-gara masalah atau angkara emosional atau ketegangan karena terbebani hal-hal yang menyedihkan. Itu jauhi. Intinya bagaimana kondisi pikiran atau mental atau psikis atau batin enjoy, bahagia. Itu satu yang awal kali yang harus dipikirkan. Sehingga dengan begitu darah tidak tegang. Karena kenapa? Kalau sudah ada pikiran, batin atau psikis itu tegang gara-gara tadi, maka darah akan tegang. Sehingga mendukung untuk tidak normal peredarannya. Yang nomor 2, jaga makanan. Sudah mulai jaga makanan. Jaga makanan artinya hindari makanan yang membuat darah tinggi, tekanan darah tinggi. Jauhi itu. Yang makanan-makanan yang seperti halnya daging, makanan atau minuman yang berkimiawi, pengawet, jauhi. Kemudian apalagi sate kambing, jauhi itu. Jauhi. Kemudian pola makan, menambah makanan yang mendukung darah normal. Darah menjadi remaja, menjadi encer, normal lah. Pembuluh menjadi bersih. Apa itu? Yaitu asupan-asupan herbal yang bisa dibuat sendiri. Dan itu lebih banyak terletak pada buah tomat. Tomat yang dimasak. Saya lihat referensi-referensi tomat itu mengandung semacam unsur lipopen yang bisa membersihkan pembuluh darah dan menjadikan darah itu remaja. Sehingga peredarannya baik. Insya Allah orang yang sering makan tomat masak, maka dia akan, karena darahnya selalu diremajakan, dia awet muda. Kayak saya ini. Karena saya itu setiap hari serius. Saya itu tomat, entah dimakan, pokoknya tomatnya kondisi masak, entah di jus, apalagi ditambah madu, apalagi campur madu yang sudah baceman bawang, atau tomatnya tadi digodok, dimasak, pakai airnya itu nanti terus ditambahi nanti bawang merah, ada di bawang merah lagi untuk darah yang bagus, di blender jadi jus, ditambahi madu, setiap hari minum itu, insya Allah awet muda, karena darahnya remaja. Selain awet muda akan sehat, terhindar dari tekanan darah. Ketika sudah terhindar dari tekanan darah, maka penyakit-penyakit yang notabene disebabkan oleh darah, tekanan darah itu seperti stroke tadi, keringgingan yang menuju stroke tadi, atau jantung koroner dan penyakit lainnya, itu bisa dihindari. Simple, ada di dapur kita. Tomat, bawang. Saya setiap hari, sahabatku. Nah, kalau di sini saya sampai buat ekstraknya bawang. Sudah berupa kapsul. Terus yang baik untuk darah adalah kelor. Kelor, sahabatku. Kalau orang desa saya kira sering itu yang suka kelor, jangan kelor, bukan jangan larangan. Jangan artinya kuah kelor itu bagus. Apalagi kelor di blender juga bagus.
Itu juga membersihkan pembuluh darah, juga bisa meremajakan darah. Jadi jangan lupa selain menghindari dari makanan-makanan yang menjadikan darah kotor atau pembuluh darah kotor sehingga menjadikan peredaran darah terganggu, adalah juga justru mendekat atau memperbanyak hal-hal yang bisa menjadikan darah itu normal, darah remaja, terus pembuluh darah bersih, selangnya darah itu, peredaran darah itu bersih. Itu seperti ada di tomat tadi. Demikian sahabat-sahabatku, dan ini juga masalah makanan yang bisa menjaga darah kita adalah ikuti yang ada di kitab Ihya, penegasan Imam Ghazali ya. Atau walaupun ini banyak yang bilang hadis dhaif dari Rasulullah penegasan ini, tapi ini dibahas oleh Imam Ghazali di kitab Ihya bahwasanya mulai makananmu dengan garam, akhiri dengan garam. Itu bukan hal yang sepele, tapi luar biasa untuk kesehatan kita. Biasakan seperti itu di dalam pola makan. Mulai nyicipi garam, kan kita mau basuh tangan kita, kan basah. Ya sudah, sediakan garam di atas meja makan kita biar nggak lupa. Ginikan aja, celupkan aja ke garam itu garam halus, terus dinginkan aja. Lalu minum, lalu makan. Nanti selesai makan, basuh, nanti celupkan lagi ke centupkan lagi ke garam, itu kan ada yang ikut sedikit, gitu aja. Gitu kan lagi. Sederhana tapi itu luar biasa. Luar biasa pengaruh kepada menjaga kesehatan kita, terutama soal darah. Jadi itu ya sahabatku, satu, pikiran mental harus selalu enjoy, bahagia. Nomor 2, jaga pola makan, hindari makanan-makanan yang menjadikan darah itu tidak sehat atau peredarannya terganggu atau tekanan darah tinggi, tensinya. Kemudian yang juga tambah asupan-asupan yang mendukung kesehatan darah kita. Kemudian yang nomor 3, tambahi olahraga sesuai dengan anjuran Nabi. Kalau di sini ini jalan Nabi, karena itu bisa mendukung pelancaran darah, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya, bukan hanya dari sisi darah. Jalan Nabi itu gimana? Idza masya, katanya Sayyidina Ali, idza masa Rasulullah ya takafuan ka'annama yanhatu min sababin. Bahwasanya Rasulullah ketika berjalan, dia itu bukan seakan-akan menghentakkan, takafuan menghentakkan, artinya menekan. Seakan-akan dari dataran tinggi, dari tempat yang tinggi ke bawah. Jadi kayak ngerem, sehingga kayak menekan, dek. Efeknya ketika jalan seperti teori Nabi, maka akan melangkah jauh. Ya, karena menekan kayak turunan, maka otomatis tumit lebih ditekan, lebih dihentakkan, dek kayak menghentakkan, tapi sebetulnya itu menekan kuat, dek. Efeknya kalau kita berjalan teori tumit lebih ditekan, tapi bersama ya, bukan hanya ujung tumit saja. Jalan biasa rata kaki, tapi tumit lebih ditekan, kayak turunan, kayak ngerem. Maka efeknya nanti badan akan gagah, penuh tenaga, lalu langkahnya panjang, sehingga nanti jalannya cepat, kayak jalan cepat, tapi lebih ditekan itu. Itu luar biasa. Jadi jaga 3 hal ini, atau ingin menghindari keringgingan dan penyakit-penyakit tadi, atau menjaga kesehatan kita, lakukan 3 hal ini. Apalagi orang yang sudah sering keringgingan tadi, semacam orang tadi. Nah, insya Allah nggak jadi penyakit keringgingannya itu, terhindar dari penyakit. Yakin. Apalagi yang dijalankan adalah, yang kita terapkan adalah cara kesehatan Nabi tadi, seperti jalan Nabi, termasuk makan, pola makan gitu ya. Demikian sahabat-sahabatku, ini singkat saja ya, bukan singkat sebetulnya. Semoga ini cukup jelas, mumpung momennya baru saja, dan ini semoga bermanfaat. Jadi ini khususnya bagi sahabat-sahabat saya yang mungkin pernah mengalami keringgingan atau sering mengalami keringgingan. Bukan kalau pernah sekali itu normal biasa, pernah darah yang tidak normal. Kalau sering berarti darahnya sering tidak normal, tapi bukan gejala stroke. Ingat sekali lagi, saya mengatakan gejala ini biar kita menyikapinya, menyadarinya bahwa ketika badan kita mengalami keringgingan itu adalah sedang dalam keadaan tidak sehat. Jadi harus disikapi bagaimana sehat dengan cara-cara tadi. Bukan saya menakut-nakuti, dan tenang saja sambil berpikir positif. Oh, ini badan saya sudah keringgingan. Dengan pengetahuan ini maka kita akan berpikir, oh keringgingan, berarti ini butuh istirahat, ini butuh minuman, ini butuh olahraga. Ya kalau bisa jangan sampai nunggu gejala penyakit, tanda-tanda akan terjadi penyakit, apalagi sakit, jangan sampai. Jadi setiap saat ketika kita sudah sehat, jaga kesehatan dengan jaga tadi, jaga pola pikiran, psikis atau mental atau batin, kemudian jaga pola makan. Ketiga,
lakukan olahraga sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi. Jalan Nabi atau memanah, apalagi berkuda, itu luar biasa. Kalau tidak bisa berkuda, tidak punya kuda, karena memang kuda itu langka ya bagi kita, bagi orang awam ya, kecuali yang mampu ya. Juga panah asing bagi kita, kita tidak bisa. Atau renang, kalau renang bisa ya, banyak orang bisa renang. Maka kalau tidak bisa semuanya renang, lakukan jalan Nabi. Saya kira jalan Nabi siapa belum bisa. Orang tua bisa, anak kecil bisa, orang awam bisa, orang pintar bisa, semuanya bisa rata. Orang jalan Nabi kayak tadi ya. Jadi itu sahabat-sahabatku ya. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi agar kita sadar, menyadari bahwa badan kita harus selalu kita jaga kesehatannya. Jangan sampai terjadi ketidaksehatan tadi. Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Mohon maaf saya tidak bisa ngerekam tadi ya, sehingga saya hanya merupakan narasi penjelasan seperti ini. Tapi insya Allah ini berdasarkan pengalaman dan keilmuan-keilmuan yang saya pelajari. Silakan yang kalau ada manfaatnya semoga bisa diambil. Kalau tidak ada manfaatnya ya semoga paling tidak menimbulkan negativisme di benak dan perasaan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu mohon maaf atas segala kelemahan saya dan kekurangannya. Jangan lupa tegur sapanya. Demikian, jangan lupa bahagia. Demikian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.